Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam serial katekisasi online yang akan kita mulai setiap minggunya di hari Rabu pagi. Dan pelajaran hari ini kita mulai dari kisah penciptaan. Kita buka Kejadian 1 ayat 31. Dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami dalam segala kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini, sebelum kita bergegas menjalani aktivitas, mari kita merenungkan sejenak, kita berpikir sejenak. Karena kalau kita membaca Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kita menemukan bahwa Allah mencipta itu dengan urutan yang sangat teratur. Tidak ada yang dilakukan secara sembarangan. Tuhan memikirkan semuanya sebelum menciptakan manusia. Dan Dia menempatkan setiap ciptaan sesuai dengan maksudnya. Dan saudara yang terkasih, pertanyaannya, apakah kita pernah berhenti sejenak untuk memikirkan mengapa Allah mencipta dengan urutan seperti itu? Apakah itu semua hanya untuk keindahan atau ada pesan rohani yang sangat-sangat penting untuk kita jalani hari ini? Maka mari kita lihat 4 hal, 4 pelajaran penting dari kisah penciptaan yang menuntun langkah kita sehari-hari. Poin yang pertama, Tuhan menyiapkan segala sesuatu sebelum Dia menciptakan manusia. Makanya Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Allah tidak menciptakan manusia pada hari pertama atau hari kedua. Dia menunggu sampai bumi sudah memiliki cahaya, udara, air, daratan, tumbuhan, dan semua kebutuhan hidup. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu mempersiapkan yang terbaik sebelum Dia menempatkan kita di sebuah situasi. Dan faktanya adalah, kalau kita lihat penciptaan hari pertama sampai dengan hari ketiga, itu adalah persiapan lingkungan. Makanya ada penciptaan cahaya, udara, daratan, tumbuhan. Sedangkan hari 4 sampai ke 6 itu mengisi lingkungan itu. Matahari, bulan, bintang, ikan, burung, hewan darat, lalu manusia. Para rabi Yahudi kuno sering mengajarkan bahwa urutan penciptaan adalah bukti bahwa Allah bukan hanya berkuasa, tetapi juga penuh perhatian pada kebutuhan ciptaannya. Mereka menyebut prinsip ini sebagai hakhanah atau persiapan. Hakhanah. Yang ingin saya sampaikan adalah, kita sebagai orang Kristen jangan terburu-buru kecewa kalau doa kita belum dijawab. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan lingkungan yang tepat sebelum Dia menempatkan kita di dalamnya. Kalau Tuhan butuh 6 hari untuk menyiapkan bumi bagi manusia, jangan heran kalau Dia juga butuh waktu untuk menyiapkan masa depanmu. Saudara yang terkasih,
Ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga. Poin yang kedua, Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan pendamping. Makanya dalam kitab Kejadian ditulis, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Allah menciptakan Adam terlebih dahulu, laki-laki, memberi dia tugas untuk mengelola Taman Eden, lalu menyatakan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Makanya Hawa itu bukan hanya pengisi kekosongan, tetapi diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Apa maksudnya sepadan? Artinya setara dalam nilai, dalam kehormatan, cuma berbeda peran. Dan dalam banyak budaya kuno, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Saudara pasti tahu kan konsep itu? Tapi Alkitab mematahkan pandangan itu. Karena sejak awal, Alkitab menegaskan bahwa perempuan adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Diciptakan dari tulang rusuk Adam, bukan dari kepala untuk supaya dia berkuasa atasnya, bukan dari kaki untuk diinjak-injak, tapi dari sisinya untuk apa? Untuk bisa berjalan bersama. Maka hargai setiap hubungan yang Tuhan berikan, entah itu pasangan hidup, keluarga, kakak beradik. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari rancangan Allah untuk melengkapi setiap kita. Saudaraku, kesendirian itu bukan rencana awal Tuhan. Dia merancang kita untuk bertumbuh bersama dengan orang lain. Poin yang ketiga yang menjadi bahan perenungan setiap kita adalah Tuhan memberi tanggung jawab sebelum memberi hak. Saya ulangi, Tuhan memberi tanggung jawab sebelum memberi hak. Alkitab berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Kita bisa baca di situ. Artinya sebelum Adam bebas menikmati buah-buahan di taman, Tuhan terlebih dahulu memberikan tugas. Apa itu? Mengusahakan dan memelihara. Artinya, manusia diciptakan bukan hanya untuk menikmati ciptaan, tetapi untuk mengelolanya, menjaganya. Dan mandat budaya, itu dalam Kejadian 1 ayat 28, datang sebelum manusia jatuh dalam dosa. Artinya, bekerja dan mengelola bumi adalah panggilan mulia, bukan kutuk. Termasuk, saya sering bilang, orang Kristen itu nggak boleh pantang buang sampah sembarangan. Karena perintah untuk memelihara atau syamar dalam bahasa Ibrani, syamar, juga berarti menjaga agar tetap dalam kondisi baik, bukan sekedar mempertahankan. Dan kalau kita lihat dalam sejarah budaya Ibrani kuno, seorang anak yang menerima warisan tanah dari orang tuanya, itu dia tidak bisa jual sembarangan loh. Dia harus memeliharanya demi generasi berikutnya. Prinsip ini berasal dari pemahaman bahwa tanah itu milik Tuhan, manusia hanya pengelola. Jadi sebelum meminta hak atau berkat dari Tuhan, pastikan kita siap menjalankan tanggung jawab yang Dia percayakan kepada setiap kita, Anda dan saya. Di hadapan Tuhan, hak selalu datang bersama tanggung jawab. Ketika kita
menjadi orang yang penuh tanggung jawab, maka Tuhan akan berikan hak yang luar biasa pada setiap kita. Yang keempat, Tuhan memberi batasan untuk menjaga kehidupan. Kita bisa lihat dalam ayat Alkitab Kejadian 2 ayat 17, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Saudara, banyak orang melihat ini sebagai hukuman. Padahal bukan, ini adalah sebuah perlindungan loh. Tuhan tahu bahwa tanpa batasan, manusia akan menghancurkan dirinya sendiri. Batasan yang Allah berikan adalah tanda kasih-Nya, bukan tanda pengekangan. Karena banyak orang yang bertanya, kenapa Tuhan taruh buah itu di situ? Kenapa nggak disingkirkan saja? Saudara, kalau kita perhatikan kata mati dalam ayat ini, itu bukan bicara tentang kematian fisik saja, tetapi justru kematian rohani, terputusnya hubungan dengan Allah. Batasan ini adalah peringatan dini agar manusia tidak merusak hubungan itu. Kalau kita pelajari dalam hukum-hukum kuno bangsa Timur, raja sering memberi batasan kepada rakyatnya. Itu bukan hanya untuk melindungi kekuasaan sang raja, tapi juga untuk melindungi rakyat dari hukuman berat jika melanggar hukum yang lebih besar. Bedanya begini, Tuhan memberi batasan bukan untuk melindungi dirinya, tetapi untuk melindungi manusia. Misalnya ada perintah jangan membunuh, bukan pengekangan, tetapi untuk melindungi manusia, jangan mencuri dan lain-lain. Artinya begini, jangan melihat perintah Tuhan sebagai beban, tetapi lihatlah sebagai pagar pengaman yang menjaga kita tetap hidup dalam berkat-Nya. Perintah Tuhan itu bukan penjara, tapi pagar keselamatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, kita pada pagi hari ini, kita sudah merenungkan dari kisah penciptaan. Kita belajar ada 4 hal utama yang menjadi bahan perenungan kita. Yang pertama, Tuhan menyiapkan segalanya sebelum menempatkan manusia. Dia pastikan semuanya sudah siap, sudah lengkap, barulah Tuhan menciptakan manusia. Yang kedua, Tuhan tahu kita butuh pendamping. Anda tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Engkau butuh teman untuk share. Bisa jadi itu istrimu, orang tuamu, suamimu. Yang ketiga, Tuhan memberi tanggung jawab sebelum hak. Dan yang keempat, Tuhan memberi batasan bukan untuk mengekang kita, tapi untuk menjaga kehidupan. Penciptaan bukan hanya kisah awal dunia, tapi cermin bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dan mari saudara, pada pagi hari ini kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat pelajaran-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh belajar dan merenungkan firman Tuhan. Berkati aktivitas kami berikutnya, selalu dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, selalu berjalan bersama Tuhan, dan jangan lupa untuk terus bertumbuh dalam iman dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.